Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijarah tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita akan semakin baik dan meningkat kalau kita melakukan dua hal dalam kehidupan kita. Pertama adalah menambah pengetahuan kita tentang agama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak tambah keimanan seseorang apabila tidak tambah pengetahuan seseorang terhadap agamanya. Yang kedua adalah istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Banyak kadang-kadang kita dalam melaksanakan perintah Allah yang tidak kita imbangi dengan sifat istiqomah. Oleh karena itu, dengan istiqomah ini insyaallah iman dan takwa kita akan semakin baik setiap saat dan setiap waktu. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi yang agung dan nabi yang penuh dengan keteladanan. Ada 4 sifat Rasulullah yang mengantarkan beliau menjadi seorang yang agung dan menjadi orang yang teladan secara sempurna, ya. Pertama adalah sifat beliau yang sidik. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti sebagai umatnya. Siapapun yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad, maka kewajiban kita untuk memiliki sifat sidik, jujur dalam kehidupan. Karena kejujuran lebih berharga dibandingkan dengan kepandaian. Ada kata-kata bijak, ya, segenggam kejujuran lebih berharga dibandingkan dengan segudang kepandaian. Nah, kejujuran ini penting, ya, sifat Rasulullah yang pertama. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Sebagai seorang mukmin sudah selayaknya bahwa antara ucapan dan perilaku kita
harus bisa dipercaya. Kita tidak boleh berkata yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Dan kepercayaan manusia itu terletak di lisannya. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka sesungguhnya nilai-nilai kemanusiaan kita telah hancur. Orang yang tidak bisa dipercaya, ya, sesungguhnya nilai-nilai kemanusiaannya telah hancur. Dan sulit kalau kita ingin memperbaiki diri, rasanya kalau kita tidak punya sifat kejujuran dan amanah dalam hidup ini. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan kebenaran. Sebagai seorang muslim, kita wajib punya tugas untuk ikut menyampaikan kebenaran. Walaupun itu kecil. Ya, kebenaran ini penting, sampaikan yang benar walaupun pahit. Kata Rasulullah, ya, sampaikan olehmu kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Ya. Qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Dan yang terakhir adalah sifat Rasulullah adalah fatona, cerdas. Nah, 4 sifat ini harus ada dalam diri kita kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang sempurna tadi itu. Para jamaah sekalian, nilai keutamaan iman seseorang yang paling tinggi adalah terletak pada akhlaknya. Dan nilai akhlak yang paling tinggi adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Jadi saya ulangi lagi bahwa nilai keimanan seseorang yang paling tinggi adalah terletak pada akhlaknya. Dan nilai akhlak yang paling tinggi adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Oleh karena itu, dalam berbicara, dalam bertindak, kita harus bisa mengukur perasaan orang lain. Jangan hanya kita merasa benar dan bisa berbicara. Oleh karena itu akan menunjukkan akhlak seseorang. Dan dalam Islam, berbuat baik saja kita diperintahkan untuk bisa menjaga perasaan orang lain. Berbuat baik saja kita diperintahkan untuk menjaga perasaan orang lain. Oleh karena itu, menjaga perasaan ini penting. Supaya apa? Supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ini betul-betul bisa menjadi sesuatu yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa akhlak manusia itu dibentuk oleh karena 4 hal. Ya. Orang itu punya akhlak yang baik atau tidak, kita semuanya ini termasuk, ya. Kalau ingin memperbaiki akhlak kita, kata beliau, harus ada 4 hal ini dalam diri kita yang wajib kita miliki, keempat-empatnya ini, karena ini menjadi satu paket, ya. Pertama, bahwa akhlak manusia itu dibentuk karena pengetahuannya tentang agama, karena faktor agama. Semakin kita paham tentang agama, maka semakin baik akhlak seseorang. Oleh karena itu, belajar dalam Islam hukumnya wajib. Sampai kapan kita diwajibkan untuk belajar? Sampai kita dipanggil oleh Allah. Ya, belajar itu wajib. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kalian sejak kecil sampai kita masuk liang lahat, terus belajar. Dan belajar agama ini penting. Semakin paham orang terhadap agama, akan semakin mudah orang melaksanakan agama, melaksanakan perintah-perintah Allah. Begitu juga sebaliknya, semakin kita tidak paham, maka semakin sulit kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah.
Oleh karena itu nomor satu yang harus kita miliki adalah belajar tentang agama. Dan kita tidak boleh malas ya belajar agama. Hanya memang sekarang orang belajar agama itu tidak mudah. Ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam kajian-kajian keislaman di masjid-masjid, kadang-kadang memang kajian Islam itu tidak lebih menarik kadang-kadang dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Rasanya mengelola pengajian itu di masjid-masjid itu banyak pengurus itu yang merasa ngenes, ya, sambat, sulit sekali. Bahkan kadang-kadang sudah diberi stimulasi, ya, ada hadiah dan sebagainya, masih saja kadang-kadang sulit orang mau belajar tentang agama. Kalau orang tidak betul-betul punya kesadaran, ya rasanya belajar agama itu. Dan termasuk di sekolah-sekolah, pelajaran agama paling tidak disukai oleh anak. Termasuk di kampus-kampus juga begitu sama. Mahasiswa itu belajar agama sangat ogah-ogahan. Dan termasuk dosen agama itu dianggap sebagai dosen yang level kedua, tidak lebih menarik. Dan ini menjadi tantangan bagi kita sebenarnya. Ya, termasuk dalam keluarga sendiri, kadang-kadang kegiatan-kegiatan keagamaan sangat sepi dan miris rasanya kita ini melihat kondisi seperti itu. Dan ini akan berpengaruh pada akhlak manusia. Dan sudah dapat dipastikan kalau orang sudah tidak mau dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya sudah dapat dipastikan akhlak manusia akan semakin rusak. Nomor satu adalah faktor agama. Yang kedua adalah, kata Imam Al-Ghazali, adalah ditentukan oleh faktor ilmu pengetahuan seseorang. Ya, semakin banyak ilmunya orang akan semakin baik akhlaknya. Dan ilmu pengetahuan itu ditentukan oleh faktor cara berpikir seseorang. Ya. Orang itu disebut berilmu ketika cara berpikirnya adalah baik. Ketika cara berpikirnya itu adalah positif. Oleh karena itu dalam filsafat Islam mendefinisikan bahwa ilmu itu didefinisikan seperti ini. Orang hidup berpikir positif yang melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu definisi ilmu pengetahuan menurut filsafat ilmu. Mengapa pikiran orang ini penting? Karena pikiran orang itu akan menentukan nasib hidupnya. Ada teori yang namanya adalah teori afirmasi, itu mengatakan demikian. Pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan menjadi takdir dalam hidup manusia. Jadi takdir hidup manusia itu ditentukan oleh cara berpikir seseorang. Nasib hidup kita itu tergantung cara berpikir kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Ya memang ya, nasib itu atau takdir itu ada dua ya, ada yang mutlak, ada yang ghairu mutlak. Nah, seperti itu. Jadi cara berpikir orang penting. Oleh karena itu dalam kita menuntut ilmu, maka kita yang terpenting adalah bagaimana mengubah mindset kita, cara berpikir kita dalam melihat segala sesuatu. Oleh karena itu dalam melihat segala sesuatu harus dilihat dari kacamata yang positif. Sebab sesuatu yang dilihat dengan kacamata positif, hasilnya akan positif. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang dilihat dengan kacamata negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Karena cara berpikir tadi ini akan sangat menentukan nasib hidup kita. Betapa banyak orang yang, maaf ya, sekolah yang tinggi, ya, tapi nasibnya tidak lebih baik dibandingkan dengan orang yang sekolahnya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena tidak bisa menuntun cara berpikirnya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan lingkungan yang paling penting adalah lingkungan keluarga. Secara teori bahwa lingkungan keluarga itu menyumbangkan perilaku manusia itu 60%. Perilaku manusia itu dihasilkan dari keluarganya, 60%. 20% dari pendidikan, dan yang 20% dari teman.
Ya. Jadi 60% ini sangat penting dalam keluarga. Ketika keluarganya tidak bagus, maka sudah dapat dipastikan bahwa perilaku orang tidak menjadi lebih bagus. Nah, ini faktor lingkungan, ya. Lingkungan ini terutama adalah lingkungan keluarga. Oleh karena itu, ya, keluarga ini menjadi madrasah pertama bagi seorang anak, dan perilaku anak dihasilkan dari perilaku keluarga. Ketika keluarganya tidak baik, sudah dapat dipastikan bahwa anak tidak akan memiliki perilaku yang baik. Dan yang terakhir adalah faktor kebiasaan. Yang bisa menjadikan orang itu akhlaknya baik adalah faktor kebiasaan. Terutama kebiasaan yang paling penting adalah kebiasaan pada saat remaja awal. Remaja awal, hati-hati dengan remaja awal. Sebab remaja awal itu pikiran manusia 90% itu didominasi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ingin mengetahui sesuatu yang negatif sangat besar sekali. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa, ya, di remaja awal itu tidak banyak, ya, tidak sedikit orang yang kadang-kadang menjadi perilakunya tidak baik. Diawali dari remaja awal. Dan apa yang kita biasakan pada waktu remaja akan menjadi apa yang kita biasakan pada waktu nanti dewasa. Jadi perilaku manusia itu hanya mengulang saja. Apa yang dia biasakan, yang dia kerjakan pada saat dia remaja awal, itu nanti yang akan dia kerjakan pada saat nanti dia dewasa. Ketika dia gagal di awal remaja tadi itu, maka peluang menjadi orang yang gagal sangat besar di usia dewasa. Begitu juga sebaliknya, akan menjadi orang yang sukses ketika seseorang di awal remaja tadi itu adalah dia sukses mengatasi masalah-masalah kehidupannya, baik masalah-masalah individu maupun masalah-masalah sosial. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam lisya'adatina fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan iman dan Islam kita dan selalu menjaga akhlak kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.